Halo, apa kabar Kita Galau? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Catherine Ambarini siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Selasa 29 Juni 2021. Sajian utama hari ini antara lain, truk hantam truk tewaskan pengendara motor. Balita stunting di Oku mengalami peningkatan. Dan jangan lewatkan seorang pemuda mampu meraup cuan dari sayuran hidroponik. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Diduga sopir mengantuk, sebuah truk menabrak tiang listrik hingga menimpa pengendara sepeda motor yang dikendarai ibu dan anak. Kecelakaan ini mengakibatkan sang ibu meninggal dunia karena mengalami pendarahan hebat dan anaknya luka berat. Tangis histeris kakak korban pecah di depan ruang unit gawat darurat Rumah Sakit Bari Palembang saat mengetahui adiknya meninggal dunia dan keponakannya mengalami luka parah usai tertimpa tiang listrik. Kakak korban bahkan nyaris pingsan dan harus mendapatkan pertolongan kerabat dan perawat rumah sakit. Korban bernama Marwati, 45 tahun, awalnya masih menjalani perawatan intensif di ruang UGD Rumah Sakit Bari Palembang usai dievakuasi warga dari lokasi kejadian. Namun naas, nyawa korban tak bisa tertolong karena mengalami pendarahan hebat di bagian kepala dan akhirnya meninggal dunia. Sementara anak korban bernama Ari mengalami luka cukup parah di bagian kepala dan masih menjalani perawatan. Saksi mata di lokasi kejadian menyatakan kejadian bermula saat mobil dump truck bernomor polisi BG8258IC menabrak tiang listrik di Jalan Kimarogan, Kelurahan Kemas Rindo, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Tiang listrik tersebut kemudian roboh dan menimpa kedua korban yang melintas di lokasi kejadian. Disungki kejadiannya. Korban nak kemana yuk? Korban nak mengambil rapat anak sekolah apa? Ditimpa Tiang. besi ya, tiang listrik. Oh, jadi luka di mana tadi korban? Kepalanya apa? Unit Laka Polrestabes Palembang langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sopir truk serta kendaraannya untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Oku mencatat sekitar 921 balita terindikasi mengalami stunting atau terhambat perkembangan tubuh akibat kekurangan asupan gizi. Stunting pada balita terjadi sebagai dampak pandemi COVID-19. Angka balita stunting di Kabupaten Ogan Komering Ulu cukup tinggi. Dari hasil penelusuran dan pengukuran yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Oku pada November tahun lalu, tercatat 921 balita stunting dari 19.795 balita yang sudah diukur. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Dedi Wijaya mengungkapkan dari data BPS Kabupaten Oku, terdapat 42.000 lebih balita, baru 19.000 yang diukur. Hasilnya 3,37% dari jumlah yang sudah diukur mengalami stunting. Dedi Wijaya menyatakan meningkatnya jumlah balita stunting di tahun 2020 akibat COVID-19, di mana posyandu balita dibatasi selama pandemi COVID-19, sehingga pertumbuhan balita tidak terpantau sepenuhnya. Saat ini Dinas Kesehatan Oku terus melakukan pemetaan wilayah 10 desa lokus stunting. Stunting di Kabupaten Oku itu berjumlah 921 balita. Dari jumlah balita yang sudah kami ukur pada bulan November tahun 2020 yaitu 19.795 balita. Di tahun 2021 ini, Dinas Kesehatan Oku terus berupaya menekan angka stunting serta mengedepankan penanganan 10 desa lokus stunting di Oku. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Sementara itu, kasus kesembuhan warga Kota Prabu Mulih yang terpapar virus COVID-19 terus mengalami peningkatan. Dari total 1.142 kasus, ada 1.062 orang berhasil kesembuhan atau mencapai 93%, tertinggi dari rata-rata kesembuhan secara nasional.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabu Muli, Happy Tejo, menyatakan tingkat kesembuhan warga yang menderita COVID-19 berada di atas rata-rata nasional dan provinsi. Tingginya angka kesembuhan berkat Satgas COVID terdiri dari tim pemerintah kota bekerja sama dengan TNI dan Polri, terus melakukan tracing untuk deteksi dini sehingga penyebaran COVID-19 bisa diantisipasi. Selain itu, sosialisasi penerapan protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi juga terus dilakukan Pemkot Prabu Muli dalam upaya penanganan dan pencegahan COVID-19. Saat ini pemerintah kota bersama TNI dan Polri secara masif mendatangi warga dan komunitas agar mau dan dapat mengikuti vaksinasi massal, agar penyebaran virus COVID-19 serta virus varian terbaru dapat diminimalisir. PSC 119, tingkat kesembuhannya cukup tinggi di atas rata-rata nasional, yaitu 92,08%. Serta ini berkat kerjasama dari Dinas Kesehatan maupun rumah sakit dalam mengatasi pasien. Dari data yang diperoleh, vaksinasi di Prabu Muli baru mencapai angka 11.682 orang dengan presentasi sekitar 9% dari jumlah penduduk 150.000 yang memenuhi syarat usia untuk dilakukan suntik vaksin. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menghadiri penutupan Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di kalangan pemuda tahun 2021 di Hotel Suwarna Dwipa, Palembang. Ia berharap ICSB dan para pemuda milenial bisa menjadi agen perubahan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Gubernur Sumsel Herman Deru begitu bangga kepada ide-ide kreatif yang ditunjukkan para pemuda pada ajang Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di kalangan pemuda tahun 2021. Adapun perlombaan kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda kali ini adalah lomba vlog UMKM dan fotografi. Kemudian lomba ide bisnis kreatif dengan pemenangnya keripik pempek sayur, my service, gudang kaos, prejo, era terrarium, dan pencarian art. Herman Deru berharap ide-ide kreatif ataupun karya yang telah dibuktikan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi. Dia ingin perlombaan seperti ini terus digelar secara rutin, namun tidak hanya di kota Palembang saja, tapi juga melibatkan seluruh kabupaten kota se-Sumsel. Gubernur meminta kepada Indonesia Council for Small Business Sumsel untuk bekerja sama dengan dinas ataupun OPD di Sumsel dalam mengangkat khasanah budaya ataupun kreativitas yang berbau bisnis. Semua dinas atau perangkat daerah ini bisa bekerja sama kalau untuk mengangkat hasanah budaya, hasanah kreativitas yang berbau bisnis. Ya. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari, mulai dari tanggal 26 hingga 27 Juni 2021, diikuti 237 peserta pelaku UMKM di Kota Palembang. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya mengajak masyarakat lebih serius memberantas penyalahgunaan narkoba. Apalagi saat ini Sumsel serius mensukseskan program Indonesia Bersinar. Indonesia harus bebas narkoba. Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya usai menghadiri upacara peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2021 melalui video conference di Graha Bina Praja Senin pagi. Menurut Mawardi, penyalahgunaan narkoba sejak lama sudah menjadi tantangan pihaknya, sehingga perlu pencegahan yang maksimal untuk mengantisipasinya. Tadi sudah kita sampaikan, tadi adalah acara memperingati Hari Nasional Anti Narkotika. Tentunya kita ketahui bersama bahwa itu adalah mengkonsumsi daripada narkotika dan narkoba itu adalah bahaya bagi kita generasi ke depan. Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Sumsel Brigjen Pol Joko Prihadi menyatakan sebagai bentuk keseriusan dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, pihaknya bakal memaksimalkan upaya P4GN, di antaranya pencegahan, pemberantasan, hingga rehabilitasi melalui program Indonesia Bersinar, yakni Indonesia Bebas Narkoba. Hal ini juga bersinergi dengan pihak kepolisian. Artinya di situ nanti kita akan melakukan suatu langkah-langkah komprehensif di sana. Ya, di sana kita
melakukan kegiatan 4P4GN di tingkat desa, dari mulai pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan sampai pada rehabilitasi. Kemarin sudah dilaunching oleh Bapak Kapolda, siap kabupaten, kota membentuk kampung tangguh anti narkoba. Jadi kalau di Provinsi Sumatera Selatan ini sudah hampir 17 sudah dibuat. Program Indonesia Bersinar merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, tidak hanya di tingkat kota, bahkan menyasar ke tingkat desa. Dari Palembang, Bapak Irawan, iNews melaporkan. Seorang pemuda mampu meraup cuan dari sayuran hidroponik. Saksikan beritanya sesaat lagi. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda PAB. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Dan berikan senyuman, masih ada harapan di jalinan kasihnya. Yayasan Jalinan Kasih bekerjasama dengan Smile Train menyelenggarakan operasi gratis sumbing bibir dan langitan. Untuk pendaftaran hubungi Sekretariat Yayasan Jalinan Kasih 021 3983 6962 atau 021 3909 103 atau 021 3902 120 atau 021 3913 013. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda PAB.
Holland yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di seputar iNews Sumsel. Pemirsa, Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan meringkus 8 tersangka kurir narkoba. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan barang bukti sabu seberat 3,5 kg dan 80 butir ekstasi. 8 tersangka kurir narkoba ini diringkus Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan. Mereka ditangkap di lokasi berbeda dalam operasi pemberantasan narkoba sebulan terakhir. Dari tangan para kurir ini, polisi mengamankan barang bukti sabu dengan total seberat 3,5 kg dan 80 butir ekstasi. Para kurir mengaku selain sebagai tempat perlintasan, Kota Palembang juga dijadikan tempat persinggahan dan penjualan narkoba. Salah satu kurir asal Medan mengaku bersama rekannya membawa sabu seberat 1,4 kg dari Aceh menggunakan kendaraan pribadi tujuan Provinsi Lampung. Rencananya sabu akan diantarkan berdasarkan pesanan seseorang yang berada dalam lapas di Lampung. Namun sesampainya di Kota Palembang dirinya justru tertangkap. Supratman mengaku baru 2 kali menjadi kurir dengan upah sebesar 15 juta rupiah dengan uang muka 5 juta rupiah yang baru diterimanya. Tapi tahu yang diantarkan itu sabu kan? Tahu kan? Yang bakal nerimanya itu tahu juga nggak? Nggak kenal. Upahnya cash dibayar Pak? Belum. Berapa dulu dikasih? Sudah dikasih 5 juta. Oh, uang jalan itu ya? Orang berapa kita Pak? Orang 2. Wakil Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan AKBP Joko Lestari menyatakan, sabu dengan total 3,5 kg beserta 80 butir ekstasi ini diamankan dari 8 tersangka. 2 tersangka didapati dengan barang bukti sabu yang cukup besar dibawa dari Aceh. Dari beberapa tersangka yang berhasil kita amankan, ada 2 yang jumlah barang buktinya cukup besar, lumayan banyak, kurang lebih 1,5 kilo. Yang pertama jaringan Aceh, yang saat itu kita berhasil amankan 2 orang tersangka sebagai kurir yang bersangkutan membawa barang bukti dari Aceh dengan tujuan mau ke Lampung. Polda Sumatera Selatan terus berupaya menekan peredaran dan memerangi narkoba. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Kesal adiknya diganggu, seorang pria di Palembang menyiramkan air keras ke tubuh teman satu kampungnya. Akibatnya korban mengalami luka bakar di bagian punggung. Sempat buron selama 8 bulan, Fikri, pelaku penyiraman air keras terhadap teman satu kampungnya ini, diringkus polisi. Pelaku diringkus polisi tak jauh dari rumahnya saat hendak mengedarkan narkoba jenis sabu. Dari tangan pelaku, petugas mendapatkan 4 paket sabu siap edar, uang tunai, dan timbangan digital. Menurut keterangan petugas, penyiraman air keras yang dilakukan pelaku berawal saat adiknya mengaku telah diganggu korban. Kesal dengan cerita adiknya, pelaku kemudian mendatangi korban sambil membawa cairan asam sulfat atau air keras. Korban Yulianto yang sedang asik nongkrong dan tak mengetahui kedatangan pelaku langsung disiram air keras oleh pelaku. Usai menyiramkan air keras dan melihat korban menjerit kesakitan, pelaku kemudian melarikan diri. Motifnya karena ada salah paham. Ya, adik dari tersangka ini diganggu oleh korban, kemudian melapor ke tersangka, dan tersangka menyiramkan cuka parah ke korban. Pelaku dijerat pasal berlapis tentang penganiayaan dan narkotika dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda dusun Pagardin, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam mampu bangkit dari pandemi dengan mengembangkan sayuran hidroponik. Hasil rumahan ini mampu menghasilkan cuan jutaan rupiah. Semenjak awal pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas di luar rumah, membuat Zulkarnain berpikir guna mencoba menanam tanaman hidroponik di halaman rumahnya. Berbagai tanaman sayur pun dikonsumsi keluarga ditanam Zulkarnain. Seiring waktu, kini banyak tetangga yang memesan sayur hidroponik yang ditanamnya.
Tanaman hidroponik ini tidak memerlukan lahan yang luas karena tanaman dengan metode hidroponik memakai median tanaman air atau tanam air yang dialirkan melalui pipa yang sudah dirangkai. Untuk tanaman kangkung bisa dipanen dengan waktu 15 hari, sedangkan selada dapat dipanen dalam waktu 30 hari. Tanaman sayur hidroponik banyak dinikmati karena tidak menggunakan pestisida. Selain itu juga dengan mengkonsumsi sayuran dapat meningkatkan imun tubuh, sehingga tubuh tidak gampang terserang virus maupun penyakit. Saya mencoba untuk memanfaatkan masa pandemi ini karena kita fokus di rumah, jadi saya mencoba untuk bertanam hidroponik. Pertama untuk konsumsi sendiri, seiring berjalannya waktu banyak yang tanya-tanya apakah dijual, jadi saya mencoba untuk menjual dan alhamdulillah sekarang mulai ada beberapa yang mau membeli sayuran hidroponik ini. Selain menjual tanaman sayuran hidroponik, Zulkarnain juga menjual rangkaian pipa untuk menanam sayur hidroponik dengan harga yang bervariasi sesuai dengan pesanan. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faibman, iNews melapor. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda yang hendak beraktivitas di luar rumah, selalu terapkan protokol kesehatan. Saya Catherine Ambarini, sampai jumpa. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Yayasan Jalinan Kasih bekerjasama dengan Smile Train menyelenggarakan operasi gratis sumbing bibir dan langitan. Untuk pendaftaran hubungi Sekretariat Yayasan Jalinan Kasih 021 3983 6962 atau 021 3909 103 atau 021 3902 120 atau 021 3913 013.